setelah sebelumnya kita sudah belajar mengenai HTML colors. Kali ini kita akan belajar mengenai HTML styles. HTML styles biasa disebut dengan CSS. CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. CSS ini menyimpan banyak sekali pekerjaan, yang mana dia bisa mengontrol layout atau tampilan dari banyak halaman web di dalam satu CSS. Jadi apa sih CSS itu? CSS atau Cascading Style Sheet biasa kita gunakan untuk memformat layout atau tampilan di dalam suatu halaman web. Dengan CSS, teman-teman bisa mengontrol warna, jenis font, ukuran teks, spasi antar elemen, dan bagaimana elemen tersebut ditempatkan, serta gambar background apa atau warna background apa yang akan digunakan. Dan juga perbedaan tampilan di antara dan juga perbedaan tampilan di berbeda device atau alat yang kita gunakan untuk membuka halaman web. Misalnya kita mau buka halaman web di laptop ataupun di HP, maka tampilan untuk halaman web di HP dan di laptop tentu akan berbeda. Selanjutnya adalah mengenai menggunakan CSS. CSS bisa kita tambahkan di dalam HTML dokumen kita menggunakan 3 cara. Yang pertama ada inline, yang kedua ada internal, yang ketiga ada eksternal. Untuk inline, kita bisa menggunakan atribut style di dalam halaman HTML elements kita. Sedangkan untuk internal, menggunakannya adalah dengan cara membuat elemen style di dalam tag head HTML kita. Kemudian ada juga penggunaan dengan cara eksternal, yaitu menggunakan tag link elemen untuk melink atau mengkoneksikan halaman HTML kita dengan eksternal file CSS. Yang banyak digunakan untuk menambahkan CSS style yaitu menggunakan external CSS file. Namun di tutorial ini kita akan coba menggunakan dulu untuk inline dan juga internal styles karena lebih mudah untuk kita praktekkan dan untuk kita coba. Yang pertama adalah cara dengan inline CSS. Sebuah inline CSS biasanya digunakan untuk mengapply atau menerapkan style di dalam satu tag HTML khusus. Sebuah inline CSS menggunakan atribut style di dalam tag HTML elemen. Contoh di sini, kita akan men-set atau menerapkan pewarnaan pada teks H1 menjadi warna biru dan juga untuk tag P atau tag paragraf itu menggunakan warna merah. Penerapannya yaitu di dalam tag H1 kita buat atribut stylenya, kemudian sama dengan tanda petik kita masukkan propertinya yaitu berupa color atau warna teks, kemudian kita masukkan value-nya berupa blue atau warna biru. Begitu juga untuk tag P, caranya adalah dengan menambahkan atribut style, kemudian sama dengan tanda petik propertinya yaitu color atau warna teks, kemudian titik 2 masukkan value-nya yaitu warna merah untuk menerapkan teks berwarna merah. Hal ini sudah kita terapkan untuk inline CSS-nya pada video tutorial sebelumnya di penjelasan HTML colors. Jadi yang sudah kita kerjakan ini itu menggunakan inline CSS. Selanjutnya ada internal CSS. Internal CSS biasa didefinisikan untuk membuat style di dalam satu halaman HTML saja. Jadi, jika kita memiliki halaman HTML lain, misalnya kita membuat file baru,
home.html misalnya. Nah, untuk internal CSS ini hanya bisa diterapkan di halaman indeks kita. Misalnya kita ingin membuat internal CSS khusus untuk halaman indeks. Nah, kita bisa menggunakan text style seperti ini. Kemudian untuk halaman home, misalnya kita ingin membuat style yang berbeda di halaman indeks HTML, maka kita bisa membuat text style di sebelum tag head di halaman home HTML. Jadi untuk internal CSS hanya bisa digunakan untuk satu halaman HTML. Untuk menerapkannya, di sini ada contohnya. Di halaman HTML ini diterapkan untuk di setiap tag bodinya memiliki background warna powder blue. Jadi seluruh elemen HTML yang di dalam tag body ini berwarna background powder blue. Kemudian untuk H1-nya di sini diterapkan untuk heading-nya menggunakan warna blue. Dan untuk paragrafnya digunakan warna red atau warna merah. Penerapannya bisa langsung kita coba di halaman indeks HTML kita. Yang sebelumnya bisa dimasukkan di dalam komentar saja dulu agar tidak tampil. Jadi di bawah tag head ini kita buat text style elemen style. Kita buat untuk elemen bodinya itu menggunakan background color berwarna powder blue. Kemudian untuk H1-nya kita gunakan warna teks berwarna biru. Kemudian untuk paragrafnya kita gunakan warna tulisan berwarna merah. Kemudian kita buat di sini H1-nya. Kemudian kita buat juga untuk paragrafnya. Kita save, kemudian kita buka di browser. Nah, di sini sudah diterapkan sesuai dengan style yang kita buat, yaitu untuk seluruh halaman bodinya menggunakan background color warna powder blue. Untuk heading satunya menggunakan teks berwarna biru, dan untuk paragrafnya menggunakan teks berwarna merah. Selanjutnya ada external CSS. Nah, external style sheet ini digunakan untuk mendefinisikan style untuk banyak HTML page atau halaman HTML. Misalnya untuk halaman index dan juga halaman home, ini kita terapkan style yang sama. Ini bisa kita buat di home-nya misalnya. Di sini kita kopas saja untuk heading 1 dan paragrafnya. Pixel, kemudian open other browser, kita buka di Chrome. Nah, untuk tag
Nah, untuk halaman home HTML tadi, itu masih belum menggunakan style yang sama dengan index HTML. Nah, untuk menerapkan style tersebut di halaman home HTML, kita bisa menggunakan eksternal CSS tadi. Caranya yaitu kita bisa menambahkan tag link dengan deskripsi rel berupa style sheet, kemudian ref untuk file CSS yang dituju. Jadi kita bisa membuat di sini, file CSS, kita buat style misalnya .css. Nah, untuk style yang ada di index HTML ini bisa kita cut dan kita masukkan di dalam file style CSS kita save. Kemudian untuk di sininya kita hapus, kita ganti dengan tag link tadi. Tab. Nah, untuk nama filenya yaitu style CSS. Karena dia di dalam satu direktor yang sama, maka kita bisa mengetikkan nama filenya saja. Style CSS. Kemudian untuk di home HTML-nya di bawah tag hit itu bisa kita tambahkan link tadi, rel style CSS. Kemudian kalau kita buka lagi di browser, maka halaman untuk home HTML ini sudah sama dengan halaman indeks HTML-nya. Kemudian penjelasan mengenai CSS color, fonts, dan juga size. Di sini akan diterapkan atau dicoba beberapa properti CSS. Kita akan mempelajari mengenai properti CSS ini lebih lanjut di tutorial mengenai CSS nanti. Di sini saya jelaskan untuk CSS property color itu digunakan untuk mendefinisikan warna teks yang digunakan. Kemudian ada CSS property font family yang digunakan untuk mengatur jenis font yang akan digunakan. Dan juga ada yang namanya property font size yang digunakan untuk mengatur ukuran teks yang digunakan. Kalau mau coba kita terapkan di sini, itu bisa. Kita buka lagi style CSS-nya. Kita buat untuk header 1 ini, kita ubah font family-nya dengan font family jenis perdana. Kemudian untuk font size atau ukuran hurufnya itu 300% dari ukuran normalnya. Untuk paragraf, kita buat font family-nya berupa Courier. Kemudian font size-nya kita buat 160% lebih besar dari ukuran normalnya. Sekarang untuk halaman indeks HTML dan home HTML-nya kita buka dan kita refresh. Nah, ini sudah sesuai dengan settingan tadi untuk font family dan juga size-nya. Kita refresh juga untuk halaman home HTML-nya itu juga sudah sesuai.
Kemudian ada CSS border. Nah, CSS border ini digunakan untuk membuat border atau baris garis. CSS border ini biasa digunakan untuk membuat garis di dalam elemen HTML. Misalnya untuk tag paragraf ini kita buat border atau kita buat garis dengan ukuran 2 pixel dan garisnya itu bertipe solid. Kemudian untuk warna garisnya adalah powder blue. Kita tambahkan di sini border 2 pixel solid dengan warna powder blue. Kita coba refresh di halaman index HTML-nya. Karena warna garis dan juga warna background color-nya sama, maka dia tidak kelihatan. Ini kita coba warnanya black saja. Kita refresh. Nah, jadi di paragraf ini dia sudah terbuat sebuah border atau garis. Kemudian ada padding. Padding ini mendefinisikan spasi antara teks dan juga border. Jadi jika kita ingin mendapatkan spasi antara teks dengan border atau garis ini, itu kita bisa menggunakan padding. Misalnya di sini kita tambahkan untuk paragrafnya padding 30 pixel. Kita refresh lagi. Nah, jadi untuk jarak antara paragraf dan juga garis ini sudah terbuat jarak sebesar 30 pixel. Kemudian ada margin. Nah, berbeda dengan padding, kalau margin ini mendefinisikan untuk jarak antara garis border ini dengan elemen di luar garis. Jadi untuk elemen di heading-nya. Jadi dia akan menentukan jarak antara garis dengan heading. Misalnya kita ingin mengatur jaraknya sebesar 50 pixel. Nah, ketikkan margin 50 pixel. Coba kita refresh kembali. Nah, jadi di sini sudah terbuat ya. Untuk marginnya 50 pixel ke atas, 50 pixel ke bawah, 50 pixel ke samping kiri dan juga kanan. Nah, ini kita juga bisa menggunakan link eksternal CSS. Link eksternal CSS ini kita bisa mereferensikan dari URL atau halaman web yang memiliki CSS yang sudah terhosting atau yang sudah ada di halaman web, yang sudah didistribusikan di halaman web ke dalam halaman web kita. Misalnya kita ingin menerapkan style CSS yang ada di halaman webnya Witri School. Misalnya ini kita buka saja. Jadi untuk link to external CSS ini kita bisa membuat atau menerapkan style di dalam halaman web kita menggunakan eksternal CSS yang ada di internet. Misalnya kita ingin membuat link eksternal CSS dari halaman Witri School di dalam pad HTML-nya. Kita bisa buka dulu Witri School style CSS-nya ini ada apa saja. Nah, di dalam style CSS Witri School ini dia menerapkan body background color, heading, warna heading, dan juga paragraf.
Misalnya kita ingin menerapkan style CSS ini di dalam halaman indeks HTML kita. Jadi ini bisa kita hapus. Yang style CSS-nya, lalu kita ganti dengan cat URL yang ada di internet di dalam halaman HTML kita. Save, kemudian kita refresh kembali. Nah, maka dia tampil sesuai dengan style yang ada di dalam halaman Web3 School Style CSS. Nah, ini juga ada contoh jika link tersebut terdapat di folder atau direktori berbeda, maka kita mendefinisikan direktori atau nama folder yang ada style CSS-nya yang ingin kita terapkan di halaman web kita, kemudian slash nama file CSS-nya. Namun jika file tersebut terdapat di satu direktori atau satu folder di halaman HTML kita, itu bisa tinggal mengetikkan nama file CSS-nya saja. Untuk rangkuman pada sesi kali ini, kita bisa menggunakan atribut style untuk menerapkan inline styling. Kita bisa menggunakan elemen style untuk mendefinisikan internal CSS. Kita juga bisa menggunakan elemen link untuk merefer atau menerapkan external CSS file. Kemudian kita bisa menggunakan tag head untuk menaruh tag style dan tag link elemen. Untuk penerapan CSS-nya, kita bisa menggunakan property color untuk mengatur warna teksnya, kemudian font family untuk mengatur font yang digunakan. Kita bisa menggunakan CSS font size untuk mengatur ukuran teks. Kita bisa menggunakan property CSS border untuk mengatur border atau garis. Kemudian kita bisa menggunakan padding untuk mengatur spasi di dalam baris, untuk mengatur spasi di dalam garis. Kemudian kita bisa menggunakan margin untuk menerapkan spasi di luar garis. Sekian untuk tutorial HTML CSS kali ini. Selanjutnya kita akan belajar mengenai HTML links. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman.